Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya hormati karena mengganggu kegiatan saya. Baik, pada malam hari ini saya akan bahas masalah Syiah. Setuju hadirin? Saya bahas Syiah. Setuju. Baik, di sebelah sana Pak ada orang nggak setuju? Nggak setuju maksudnya gimana? NU itu kerasa cuma sama Wahabi. Kalau sama Syiah berkawan. Siapa yang bilang NU itu sama Syiah berkawan? Jadi jemaah sekalian, kenapa lebih banyak NU itu keras sama Wahabi? Karena yang banyak tingkah itu Wahabi. Makanya Pak lebih keras. Sebenarnya sama Syiah juga keras juga. Cuma karena Syiah itu lebih banyak nggak menampakkan taring di Indonesia, maka kritik ke Syiah ada, cuma nggak banyak. Beda dengan Wahabi, beda dengan HTI, yaitu gerakan-gerakan yang militan itu adanya. Kenapa begitu? Yang paling banyak nongol di publik ya mereka. Makanya itu lebih banyak kritik mereka daripada kritik Syiah. Tapi kalau masalah ahlul kiblah, mereka masih dikategorikan ahlul kiblah, artinya kita nggak boleh secara garis besar mengkafirkan Syiah itu sendiri. Ini Pak jadi masalah. Walaupun mereka sesat, tapi tidak bisa kita mudah-mudahnya mengkafirkan tanpa ada bukti yang nyata. Karena di dalam Syiah itu sendiri Pak, berbagai macam sekte-sekte yang berbeda. Untuk pertama kalinya Pak saya baca Syiah itu melalui kitab Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Ketika mentafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di situ menceritakan berbagai macam sekte Syiah. Kurang lebih di situ disebutin ada 12. Tapi berbeda lagi Pak kalau kita membaca Syiah versi kitab-kitab firaq yang lain seperti kitab Al-Farqu bainal Firaq karya Abdul Muhir Al-Baghdadi. Di situ juga berbagai macam sekte. Itu juga masalah Syiah di kitab Al-Fisal fil Bilal wal Aqwam karena Ibnu Hasan Al-Baghdadi. Di situ juga beda-beda dalam menjelaskan berbagai macam warnanya Syiah. Begitu juga dengan sekalian Pak ya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisad juga berbeda-beda dalam menjelaskan rincian Syiah. Tapi coba semua dimuliakan oleh Allah, dari berbagai macam Syiah, rata-rata Syiah yang sudah dinas itu kafir saat ini sudah tidak ada. Secara garis besar sudah ada. Contoh Syiah yang sudah dinas sebagai Syiah yang kafir adalah Syiah Alawiyah. Dulu ada Syiah namanya Syiah Alawiyah. Ini Imam Qurtubi menjelaskan dalam Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan Syiah Alawiyah punya keyakinan seperti ini. Sebenarnya Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Sebenarnya Jibril itu menyampaikan wahyu ke Ali bin Abi Thalib, tapi salah alamat. Maka yang dia kasih Muhammad. Ini Syiah model kayak gini Pak, mau kita debat habis-habisan pun udah gak ada Syiah. Dan Syiah yang sekarang nggak mengakui Pak Syiah model ini. Ya. Ini Syiah Pak agak lebih rumit daripada bahas Wahabi. Kalau bahas Wahabi Pak gampang. Bagi saya kalau bahas Wahabi itu gampang. Tapi kalau bahas Syiah, dia Pak ilmunya update. Nanti lain ulama, lain Pak tafsir. Makanya kita harus mengikuti update-nya Syiah. Kalau kita nggak ikut update-nya Syiah, kita nggak akan. Namun secara garis besar para ilmuwan aswaja Pak yang membahas masalah Syiah termasuk kitab ini Mustaqbalul A'lam wa Syiah. Bagaimana masa depan hubungan kita dengan Syiah ini dibahas oleh pakar teologi Islam abad itu Pak Saifuddin. Beliau menjelaskan bagaimana kira-kira masa depan kita dengan Syiah. Karena sebelum kita bicara di sini Pak, takrib pendekatan antara Sunni dan Syiah itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama dunia. Sudah dilakukan oleh ulama-ulama Mesir, sudah dilakukan oleh ulama-ulama Syria. Tapi secara garis besar Pak hasilnya dia ini ya tetap aja Pak tidak ketemu Pak secara garis besar. Jadi maksud ini ya para teolog Islam, para ilmuwan Islam yang mengkaji masalah Syiah biasanya untuk abad ini mereka fokus ke Syiah Imamiyah itu rata-rata. Karena Syiah yang mendominasi dunia sekarang ini adalah Syiah Imamiyah ataupun Syiah Isna Asy'ariyah. Syiah 12 imam itulah. Nah, kalau untuk Iran sekarang Pak dominasinya Pak Syiah Imamiyah. Ataupun sebagian Irak, sebagian Pakistan dan Indonesia itu rata-rata Syiah Imamiyah ataupun Syiah Isna Asy'ariyah. Sebenarnya
masih ada beberapa keyakinannya itu Pak sama setara dengan kita. Walaupun dalam hal-hal yang lain itu Pak selalu sepadan Pak dengan kita. Jadi masyarakat muslimin jamaah semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oke, tema utama antara Sunni dan Syiah biasanya Pak berkisar masalah khilafah. Tapi khilafah bukan seperti yang menyanyikan hati dia, ataupun yang menyanyikan gerakan-gerakan yang baru saja dibuat ini. Tetapi yang mereka maksud khilafah di sini adalah kalau kita kan Pak memahami khilafah ini baik khilafah ala republik, khilafah ala kerajaan, khilafah ala minhaj nubuwah. Khilafah ini Pak kalau dalam kajian kita, kajian aswaja, ini masuk dalam ranah fikih kan gitu. Khilafah masuk dalam ranah fikih. Tapi dalam kajian Syiah jemaah sekalian, khilafah ini Pak kepemimpinan ini masuk ranah akidah. Ini Pak yang membedakan kita. Subhanallah, maksudnya ini Pak termasuk rancuan aliran-aliran di luar aswaja. Kalau Wahabi yang sebenarnya areanya fikih masuk area akidah. Yang sebenarnya perkara khilafiyah seolah-olah perkara ijma. Ini Pak rancunya Wahabi. Hati yang seharusnya khilafah itu multi tafsir seolah-olah kalau nggak kayak ini salah. Ini Pak versi hati kalau salah. Nah sekarang versi Syiah kalau salah. Jadi Pak Syiah ini jamaah sekalian, saya beri contoh jamaah sekalian. Abu Bakar As-Siddiq itu kan jadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini sesuai setelah Rasulullah wafat. Ini kesepakatan seluruh sahabat. Kesepakatan seluruh sahabat. Jadi jamaah sekalian ya, Syiah itu Pak memahami jamaah sekalian ya, Syiah itu memahami masalah Abu Bakar jadi khalifah ya, ini belum deal. Ini belum deal. Kenapa? Karena khalifah yang sesuai dengan nas Al-Quran, sesuai dengan nas hadis Nabi, itu harusnya Ali bin Abi Thalib. Jelas sendiri kan? Jadi jamaah sekalian, khilafah ataupun khalifah kedua ya, khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, itu belum pas katanya. Mereka itu pencuri. Mereka itu pencuri kekuasaan. Sebenarnya nas dari Allah dan Rasulnya itu Ali bin Abi Thalib. Ini nas, bukan ijtihad. Makanya jemaah sekalian ya, mereka menyatakan dalam beberapa statement mereka ya, bahwasanya ya, orang-orang yang tidak pro dengan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, menentang Ali sebagai khalifah, itu bisa akhir. Ini Pak dalam kajian Syiah Islam saya. Jadi masyarakat muslimin ya boleh dibilang Pak ini lebih ekstrim dari aliran-aliran yang bernuansa khilafah dan ini lebih parah ini. Makanya andai kata Pak Syiah itu besar di Indonesia, itu lebih bahaya daripada yang kemarin-kemarin itu sendiri. Itu lebih berbahaya. Tapi maaf cakapnya mereka punya keyakinan takiyah. Ini dia Pak jadi masalah. Takiyah itu menyembunyikan prinsip dalam hati dengan menceritakan apa yang tidak sesuai dengan hati. Pura-pura dia bisa nyusul ke aswaja juga bisa. Nyusul tahlilan sama bapak malam Jumat juga bisa. Nyusul baca dulu bisa juga. Nyusul ikut kajian NU bisa juga ya. Namanya dia punya takiyah ya. Nah ini ingatnya sih. Jadi maksud muslimnya jamaah semua dimuliakan adalah baik kita akan jelasin sedikit Pak masalah Abu Bakar Pak jadi khalifah. Jadi begini jamaah sekalian. Di antara sebabnya jamaah sekalian mereka lebih mengunggulkan Ali. Jelas ayat hadisnya Pak banyak sekali walaupun di sini ada takwil. Saya nggak banyak cerita masalah ayat dan hadisnya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat ya, ini konon riwayatnya Ali bin Abi Thalib itu nggak langsung membaikat sama Abu Bakar. Dan ada perselisihan. Ada yang mengatakan 2 minggu setelah Rasulullah wafat, ada yang mengatakan 3 bulan setelah Rasulullah wafat, ada yang mengatakan 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Karena limit antara Rasulullah wafat dengan Fatimah wafat itu hanya 6 bulan. Jadi maksudnya muslimin, loh kalau memangnya Abu Bakar itu benar, harusnya Ali itu baik. Tapi kenapa Ali itu tidak baik? Menunjukkan Abu Bakar tidak benar. Loh, lantas kenapa kok ujung-ujungnya Ali itu baik? Ini hanya pura-pura Ali ada takiyah katanya. Karena kalau misalnya Ali tidak baik kepada Abu Bakar, ini akan menyebabkan perselisihan umat Islam yang parah. Ini Pak, jadi jamaah sekalian dari sini aja Pak kita sudah nggak ketemu Pak Sosial. Ini berat. Ini untuk Syiah Islam Asyariah. Tapi kalau untuk Syiah Zaidiyah ya, Syiah Zaidiyah yang sekarang berkembang di zaman Selatan jamaah sekalian, imamnya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu Syiah Zaidiyah itu lebih akrab dengan Ahlus Sunnah. Lebih dekat dengan
Ahlu Sunnah. Jadi mereka mengakui Abu Bakar dan Umar, nggak mengejek-ngejek Abu Bakar dan Umar, tapi mereka mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Cuma mesti bisa dikawal ya. Karena ulama-ulama mereka banyak juga apa ya, kaul-kaulnya mesti kita pakai. Di antaranya Imam Sonani, ini semuanya jebolan-jebolan Zaidiyah ya. Termasuk Imam Zaid yang terbunuh di era Bani Umayyah itu juga Zaidiyah. Akidahnya Pak Mu'tazilah. Subhanallah ma'asyar muslimin. Jadi Pak, di masalah intinya Pak, masalah kepemimpinan ya, Syiah itu mengkategorikan kepemimpinan itu nas, harus 12 imam berdarah ahlul bait ya, dan kedudukan mereka sama seperti Nabi walaupun mereka bukan Nabi. Dan mereka maksum terjaga dari salah. Ini Pak masalah pertama kita sama Syiah. Dari sini Pak sudah ada. Dari sini Pak kita sudah ada. Subhanallah ma'asyar muslimin, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak inti utama masalah Syiah itu ada di sini. Nah, ini inti utama kita. Maka dari dulu yang dibesar-besarkan ada asik masalah Ali. Terus sampai ke anak cucu Pak, pertarungan antara Ahlul Bait dengan Bani Umayyah. Ini asik ceritanya. Subhanallah ma'asyar muslimin, jamaah semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan biasa itu Pak, kalau di Iran yang sekalian ada ucapan ku kencingi Abu Bakar, ku kencingi Umar, saking bencinya dengan Abu Bakar dan Umar. Nah ini Pak fokus inti utama masalah Sunni dan Syiah. Baik, sekarang kita langsung berdekatan akidah. Kalau masalah fikih Pak udah jangan tanya lagi. Akidahnya aja Pak sudah nggak sama kita apalagi fikihnya. Sebentar ini Pak ya, mereka ahlul qiblah walaupun bukan ahlul sunnah secara garis besar. Ustaz bisa dikafirin, nggak bisa sembarangan. Kecuali sudah jelas kasusnya baru kita bisa kafirin. Makanya jamaah sekalian, NU masih bisa bersinergi dengan Syiah dengan pendekatan tertentu dengan harapan mereka tobat balik ke aswad. Cuma kayaknya benar. Subhanallah jamaah sekalian, sekarang Pak masalah akidah. Nah, masalah akidah yang pertama kali, masalah iman kepada Allah. Bukan iman kepada Allah Syiah ya Pak. Kalau iman kepada Allah Pak, Syiah itu sama dengan aswad, sama dengan NU Pak, tidak ada masalah. Syiah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah pencipta, sama Esa, tidak ada syirik sekutu di dalamnya. Cuman masalahnya nanti kalau sudah ada ke dalam syirik ya, kalau kita laga antara akidah Asy'ari dengan Syiah itu banyak berbeda. Syiah banyak menghilangkan sifat-sifat Allah. Di antaranya Pak, Syiah tidak mengambil sifat alam, sedangkan kita dalam akidah sifat 20 Pak ada sifat. Jadi Pak Ustaz, kalau boleh kita pada-padakan Syiah ini Pak ya, insya Allah Pak hampir 100% itu menjiplak Mu'tazilah dan filsafat kuno di masa lalu. Nah ini Pak Syiah. Jadi kalau kita mau nengok akidah Syiah itu banyak terangkum di buku-buku Mu'tazilah. Tapi ajaibnya jamaah sekalian, Syiah ini Pak dalam masalah Allah tidak berjasad, Allah tidak berjism, Allah tidak bertempat, itu sama-sama saja. Itu Pak anehnya di sini. Nah justru ini lawannya Wahabi. Tadi apapun ceritanya ya, Syekh Abdul Al-Haddad beliau pernah mengatakan ini tokoh aswada dari Yaman, bahwa Syiah sama Wahabi itu ibarat Taiwan di belah dua ya, sama aja. Mau Syiah sama Wahabi sebenarnya apa? Nah Taiwan di belah dua Pak. Syiah yang main sama Wahabi, Wahabi yang main sama Syiah. Jadi kadang-kadang kalau mau membabat Syiah Pak, pakai lidah Wahabi ya, saya rasa Pak tidak ada masalah ya. Tapi untuk membabat Syiah pakai lidah Wahabi Pak, kenapa? Mereka main Pak sama Wahabi. Jadi tiga-tiga kita juga main. Aswaja main sama Wahabi, Wahabi main sama Syiah, Syiah main sama Wahabi, tiga-tiga ini maka aku. Nanti masyarakat muslimin jamaah sekalian, ingat Pak tadi pada awal-awal Islam perkembangannya banyak Syiah banyak terpengaruh teologinya Pak Mu'tazilah. Walaupun pada dasarnya Syiah ini Pak hanya gerakan politik yang menjelma menjadi sekte akidah. Pada dasarnya jamaah sekalian dia adalah politik. Subhanallah jamaah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berkembang. Syiah banyak mengadopsi akidahnya Ibnu Sina dan para filsuf. Kemudian di abad-abad modern ini Pak, tadi saya katakan mereka terus update, terus tajdid jamaah sekalian. Mereka banyak menduplikat filsafatnya Mullah Sadra. Ini sangat tenar Pak, Mullah Sadra di kalangan Syiah. Dan sampai detik ini Pak banyak mengadopsi Mullah Sadra. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini Pak seputar masalah Syiah Pak, akidah. Kalau untuk urusan Allah Maha Esa itu tidak ada masalah. Allah tak bertempat, Allah tak berjism, itu tak masalah, sama macam aswada. Hanya saja yang teologi mereka banyak duplikat dari Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah itu lawan abadinya Asy'ari, lawan abadinya Aswad. Jadi Pak masalahnya udah
Subhanallah masyaallah muslimin. Terus yang kedua ada sekalian masalah iman kepada Nabi Muhammad. Kalau masalah iman kepada Nabi Muhammad dan sekalian, Syiah sama Aswaja sama. Cuma nanti yang membedakan imam-imam Syiah itu kedudukannya sama macam Nabi Muhammad, hanya saja mereka bukan nabi dan mereka maksum terjadi salah. Ini Pak yang bikin masalah kita dengan Syiah. Ini Pak titik sama dan titik bedanya Pak di sini. Kalau begitu Syiah mengatakan imam-imam mereka tidak berbuat salah, iya. Imam-imam mereka pasti benar, iya. Ini Pak Syiah. Kalau kita kan tidak ya Mas sekalian. Imam itu tetap manusia, bisa berbuat salah, bisa juga berbuat benar. Kalau Syiah apa? Imam itu wajib benar, nggak mungkin salah. Dan yang lebih parahnya menolak Ali sebagai khalifah pertama itu kafir. Ini Pak masalah. Maka Bapak jangan heran kalau kita baca sejarah, terutama sejarah yang menghebohkan di masa-masa terakhir dinasti Abbasiyah Pak tumbang disebabkan Hulagukan Pak menyerang Baghdad. Atau misalnya sejarah itu bagaimana jutaan kaum muslimin Pak meregang nyawa. Ini Pak boleh dikatakan ya pengkhianatnya ya Syiah. Di situ ada ulamanya Syiah namanya Nasiruddin At-Tusi. Ini Pak Imam At-Tusi ulamanya Syiah jamaah sekalian adalah satu-satunya orang dari beberapa orang Syiah yang memberikan jalur aman masuk ke dinasti Bani Abbasiyah sehingga Hulagukan tak bisa menyerang habis umat Islam. Sebenarnya pada waktu itu Pak pemerintah Islam sudah menyiapkan pasukan. Kita ini mau didatangi orang Mongol, biasanya mereka jahat. Apa kata At-Tusi ulamanya Syiah? Nggak apa-apa, mereka cuma mau berkunjung aja. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka datang malah membakar habis orang-orang Islam sampai khalifahnya ditumbangkan. Berhasil umat Islam di masa itu. Jadi sebab apa? Sebabnya Syiah juga. Jadi jemaah sekalian, kenapa kok Syiah sampai melakukan seperti ini? Karena mereka menganggap jemaah sekalian Sunni itu ya bisa kafir. Ini rumit. Jadi jemaah sekalian kalau di Indonesia ini Pak ini belum apa-apa masalahnya. Ini nanti rumit kalau kita masalahnya seperti bahasa asal di sini. Ayo Pak Presidennya Syiah. Makanya kalau nggak pandai-pandai bermuamalah berpikir siasa, ini jadinya Pak bisa jadi ISIS, bisa jadi jihadis dan macam-macam. Ini Pak yang banyak. Kita mesti penting Pak Presiden kita Pak Presiden Irama sama Nahdien. Kalau misalnya andai kata Pak Presiden Syiah mau jadi apa Pak Indonesia? Pasti mereka yang keras-keras itu akan senjata. Kenapa? Menganggapnya ini jihad melawan orang kafir. Maka jemaah sekalian, ini ulama-ulama yang Islam seperti ulama-ulama Nahdien, ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Syria, mereka mengatakan Syiah ini imamiyah khususnya itu ahlul kiblah. Jadi enggak semudah-mudahnya mereka kafir, hal darahnya itu enggak boleh diucapkan kalimat seperti itu. Masih ada dialog. Kalau saya meminjam istilahnya diskusi saya, lah sesama Islamnya aja nggak bisa dialog, gimana kita mau dialog sesama beda agama? Ya seharusnya kita pakai dialog, walaupun ada hal-hal yang tidak senada akidahnya. Di sini kan ada forum ya, tapi apalah daya, kadang-kadang semangat emosi lebih mengedepankan daripada ilmu itu sendiri. Gitu loh Ustaz. Jadi masih ada peluang dialog dengan Syiah itu sendiri. Tapi tetap mereka itu bukan adu sunnah. Subhanallah masyaallah muslimin, jamaah semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir Pak Syiah enggak ada masalah. Syiah enggak ada masalah. Syiah sama Sunni yakin sama ada hari kebangkitan. Cuma masalahnya mereka punya akidah ghaibah dan roja'ah. Orang yang sudah mati ini bisa hidup lagi. Ini Pak mirip-mirip Buddha dan sekalian mereinkarnasi. Ini ada keyakinan seperti itu. Padahal dalam akidah Aswaja Pak orang sudah mati itu semuanya pergi ke barzakh. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari kebangkitan. Barzakh al-kubur sama aja. Jadi enggak ada istilah ada arwah bertayangan, nakut-nakuti orang masih hidup, duduk di simpang jalan jadi kuntilanak sudah orang sudah ngesot. Itu sudah enggak ada. Orang sudah mati ya semuanya ke barzakh. Ini Pak kalau Syiah ada istilahnya Pak bangkit lagi semacam reinkarnasi. Ini yang tidak benar. Subhanallah masyaallah muslimin, jamaah semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini masalah iman kepada Allah, kepada hari akhir. Subhanallah jamaah sekalian, termasuk yang paling inti lagi Pak. Ini sudah masuk ke wilayah Al-Qur'an. Sampai detik ini Pak belum ada keputusan pasti. Beda-beda ulama Syiah Pak, beda-beda keputusannya. Syekh Qasim Al-Mutahhari Al-Humaini, siapa lagi Pak ya? Tokoh-tokoh Syiah kontemporer dan itu belum memberikan deal keputusan. Quran itu ada berapa juz? Itu Pak masih khilafiyah di kalangan mereka. Kalau kita Pak dialog sama Wahabi ya tinggal
Quran itu sebenarnya 40 juz. Nah, yang 10 itu namanya Mushaf Ahlul Bait, yang punya hanya orang Syiah. Orang Aswaja nggak punya Quran Mushaf Ahlul Bait. Di sinilah tertulis nas-nas yang menjelaskan Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, bukan Abu Bakar. Cuman sahabat-sahabat yang kurang ajar itu mengkhianati Nabi, membuang mushaf ini katanya. Akhirnya yang ada cuma 30 juz. Ada Syiahnya, ya kita seperti itu. Ada mereka juga mengatakan hal yang sebaliknya. Yang 30 juz milik Sunni, ya milik Sunni itu sudah kebanyakan. Sebenarnya nggak sampai 30 juz. Jadi Pak, kontroversi itulah yang dipertanyakan oleh penulis kitab ini, Said Qutb, pakar teologi Asy'ari abad ini. Seandainya ini bisa mereka dudukkan, sepakatnya itu sebenarnya berapa juz Quran yang deal dari sisi akhir. Inilah Pak belum deal sampai detik ini Pak masih khilafnya. Jadi maksud ini jamaah sudah mengatakan Allah itu Pak dari segi Al-Quran, belum lagi Pak dari segi hadis. Kalau sudah kita bicara masalah hadis, secara umum mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan Aswaja. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan Ahlul Bait. Ini Pak masalah. Maka Sahih Bukhari-nya Syiah itu Pak namanya Al-Bukhari, bukan Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi yang masukkan yang digunakan Allah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan dari segi akidah Pak ya, Aswaja sama Sunni itu ada titik kesamaan dan ada titik perbedaan. Baru bicara akidah, belum bicara fikih. Kalau sudah bicara fikih Pak, saya tetap tak sanggup bicara. Banyak sekali Pak ya pendapat-pendapat Syiah yang jelasnya berseberangan dengan Ahlu Sunnah. Di antaranya Pak adalah masalah mut'ah, kawin kontrak itu sendiri. Wallahu a'lam. Saya rasa Pak itu yang bisa kita sampaikan. Inti-inti antara kita Sunni dan Syiah. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita Pak. Mungkin ada yang mau bertanya Pak, saya persilakan dengan segala. Alhamdulillah, pemaparan dari guru kita sudah jelas kita dengar bagaimana sesungguhnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para ulama-ulama NU ketika ada banyak orang menganggap RU itu terlalu romantis dengan Syiah, terlalu menggandeng mesra dengan Syiah. Bahkan ada sebuah video yang pernah saya lihat yang mengatakan bahwa ketum Muharram Kiai Syed Akhil Siraj dengan Syiah, itu sudah masuk Syiah itu. Walaupun dulu ada buyutnya Gus Dur. Buyutnya Gus Dur itu NU itu Syiah yang tahlilan ada ini gitu. Dia ada sekitar buyut. Tapi secara prinsip antara NU dan Syiah sangat jauh berbeda. Tadi sudah dipaparkan dulu itu bagaimana akidah daripada Syiah dan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang sudah sangat bertolak belakang. Tentu yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita berbicara tentang Syiah, berarti kita harus menelaah dengan teliti seteliti-telitinya. Sebab sekte Syiah itu sendiri sangat banyak. Bukan saja sama ada dengan Wahabi saja. Wahabi itu pun ada sekte, kalau yang sekte Yaman, Salafi, Takfiri ya saja. Dari Yaman itu lebih ganas lagi daripada Salafi Wahabi yang dari Wahabi dari Jazirah Arab sendiri. Nah, bahaya-bahaya yang dimiliki oleh Syiah tentu ini akan berbeda. Hadis yang disampaikan Ustaz itu tadi, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran dan mencintai Ahlul Bait. Ini tentu beda versinya dengan yang tentang mencintai Habib tadi ya. Jadi kalau mencintai Syiah sendiri, saya nggak tahu apakah Habib ini termasuk golongan Ahlul Bait nggak menurut Syiah. Yang dia seperti ya pura-pura Syiah, marga Islam, marga Al-Kaf dan sebagainya. Jadi kesimpulannya gitu Ustaz, Syiah Imamiyah ini walaupun dia seorang Habib tapi nggak loyalitas sama Syiah, itu dianggap Pak ya nggak kriteria mereka. Jadi nggak mereka jadikan acuan sebagai imamnya.
Makanya beberapa imam Syiah itu Pak ya, macam Ja'far Shadiq, siapa lagi Pak ya, saudaranya Zaid bin Ali bin Husain bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib itu nggak dikategorikan sebagai imamnya Syiah. Kenapa? Mereka nggak berani cereng sama pemerintah. Jadi mereka itu syaratnya Pak ketat ya, Syiah Isna Asy'ariyah ini. Jadi kita jelaskan Syekh Al-Khomeini itu berarti itu termasuk Habib. Al-Khomeini detailnya saya nggak ngerti. Kalau secara garis-garis nasab seperti yang disebutkan guru-guru itu. Mana ulama Syiah Pak yang Habib juga banyak. Ulama Syiah itu Pak yang Habib banyak. Jadi itu tadi. Terus bagaimana Ustaz korelasinya? Hanya gitu. Korelasi yang kita lihat banyak beredar ungkapan daripada Al-Mafurlah Allah Yarham Syekh Ibn Zubair. Artinya kalau kau mencintai seorang alim itu karena kepintarannya, maka kau sesungguhnya maka kau tidak akan mencintai Habib yang bodoh. Apabila kau mencintai Habib itu karena akhlaknya, maka kau akan tidak mencintai Habib yang benar. Tapi kalau kau mencintai Habib itu karena ada darah Rasul di dalamnya, maka itulah yang sesungguhnya. Itu bagaimana korelasi dengan? Baik, di Minanul Kubro dari Imam Sya'rani itu sudah jelas ya. Mencintai Habib Pak ya tetap mencintai. Walaupun mereka berbuat salah, tetap kehabibannya Pak kita cintai. Cuman bukan berarti kalau dia salah Pak kita bela-bela ataupun kita benar-benar ini semau kita. Apapun ceritanya Pak, Habib itu dalam pandangan aswaja itu juga manusia. Andainya mereka berbuat salah pun ya ditegakkan haknya juga. Wong Rasul sudah berkata, "Lau anna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah binti Rasul itu nyuri, maka aku akan potong tangannya." Jadi jemaah sekalian ya, masalah menghukum dengan mencintai ini dua perkara yang bisa menyatu. Tetap kita katakan dia salah kita hukum, tetap kita mencintai karena ada darah Nabi Pak mengalir di badannya. Jadi masyarakat muslimin kadang ada orang tuh Pak membabi buta ya, artinya mereka karena dasar hadis-hadis cinta tadi Pak salah tuh dia ditakwil-takwil biar benar ya. Ada juga Pak dengan berdasarkan Habib Pak juga manusia. Dengan dasar dia manusia Pak mentang-mentang salah Pak terus di pojok-pojokin itu ya salah juga. Kalau memang dia salah ya tetap diproses gitu. Tapi tetap kita mencintai karena dia itu darah Nabi mengalir di badannya. Enggak mentang-mentang Habib salah itu Pak langsung dibela-bela nggak diproses. Jadi termasuk kategori mencintai Habib adalah mengamalkan perintah nenek moyangnya yaitu Rasulullah SAW, memproses dia itu bagian daripada mencintai seorang. Itu ucapan Imam Sya'rani dalam Minanul. Jadi jemaah sekalian nggak ada masalah menghukum Habib yang salah. Walaupun kata Imam Sya'rani di situ, kalau memang sekiranya bisa dimaafkan atas nama pribadi, memang baik dimaafkan. Tapi kalau memang yang menuntut dihukum ya dihukum. Jadi Pak, itu kajian cara pandang aswatnya. Tapi kalau cara pandang Syiah Pak, seperti Habib-Habib yang imam-imamnya tadi, itu nggak mungkin salah, itu maksum. Nah ini Pak masalahnya. Makanya yang saya khawatirkan ada pencinta Habib itu berkeyakinan Syiah. Mana mungkin Habib salah? Wong itu titisan Nabi, gitu. Ini yang jadi masalah. Makanya sekarang kita mau menerjemahkan Habib itu pakai kacamata aswaja, apa pakai kacamata Syiah? Kalau pakai kacamata Syiah ya Habib itu ya macam Nabi, maksud terjaga dari salah. Bahkan jiwanya Imam Syiah itu ya jiwanya Rasul, cuman isinya beda, itu aja. Di sini terus. Jadi jemaah sekalian itulah kadang-kadang bikin rancu ya. Ingat Rasulullah sudah pernah berkata kepada Ali, wahai Ali, besok setelah wafatku ada dua orang di hadapanmu. Orang yang terlalu mencintaimu sampai mengputuskanmu yang berlebihan, dan orang yang membencimu, benci sehabis-habisnya. Subhanallah, yang mencintai berlebihan namanya Syiah, yang membenci habis-habisan itu namanya nasi. Bencinya bukan main. Sampai memberikan sebuah kebiasaan. Ini pemerintah Bani Umayyah ya, melaknat Ali di depan mimbar. Itu bagian daripada pemerintahan mereka. Ini luar biasanya pembenci Ali bin Abi Thalib. Jadi betul-betul sangat penuh dilematika ya. Urusan Habib ini Pak dalam ya. Soalnya bisa dipakai dua senjata. Bawa-bawa nama Nabi itu Pak luar biasa. Sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini sudah jelas berasal daripada guru kita bahwasanya ternyata kan kalau
Adapun Syiah yang harus menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai darah daripada Sayyidina Ali, turunan Sayyidina Ali. Berarti maka saya bilang tadi, berarti bagian daripada Habib. Ya, ternyata Habib pun ada juga seperti itu. Kan saya tanya tadi korelasinya bagaimana itu supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Artinya mencintai keturunan Rasulullah SAW. Kalau kita menganggap bahwasanya mereka akan maksum seperti itu, maka berarti kita jangan-jangan akidah kita mulai jadi sebagai orang Syiah. Dan jangan juga kita menjadi orang yang sangat membenci, cukup benci saja dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan berarti menghukum seorang zuriyah Rasulullah SAW itu berarti menyatakan benci dengannya, tidak. Tapi justru dengan menegakkan hak kepada mereka, justru itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah, karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sekalian, rahimahullah, inilah sedikit kesimpulan daripada kajian kita pada malam hari ini dalam Lailatul Istimewa PC Wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada kita tutup dengan pengajian yang akan dipimpin oleh Ustaz kita kepada Ustaz Musa. Bagian daripada usaha kita untuk mengembangkan ini adalah maka para sahabat, orang tua kami sekalian dan juga Ustaz yang kami muliakan, inilah dulu kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian jangan lupa besok untuk ikut terus mengajak saudara kita, ikut semakin ramai dengan pengajian ini, dan juga doa dan harapan kita bapak dan orang tua kami sekalian datang ke kantor PT Pelabuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kembali nanti bertemu dengan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.